Kapolri pastikan mudik Lebaran tahun 2023 aman untuk masyarakat. Dua pelabuhan ditambah untuk akomodasi peningkatan arus mudik Jawa-Sumatera. Terlilit utang, seorang pria nekat bunuh teman kecilnya dan rampok motor korban. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi 11 April 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan lintas sektoral terkait meninjau Pelabuhan Merak untuk memastikan kesiapan arus mudik dan arus balik pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Menurut Kapolri, tinjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan lembaga hingga Polri untuk bergerak sejak dini demi mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari hasil tinjauannya, Kapolri mengungkapkan segala kesiapan telah dilakukan dengan baik, mulai dari penambahan kapasitas rest area, tempat parkir, dan pengaturan penggunaan pelabuhan Ciwandan. Pemerintah telah memutuskan untuk mengoperasionalkan Pelabuhan Ciwandan sebagai alternatif Pelabuhan Merak untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023. Menambahkan dari apa yang disampaikan Bapak Menteri dalam Menteri Perhubungan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa kami di bawah jajaran Menko PMK secara lebih awal melakukan pengecekan perencanaan bersama sehingga persiapan dalam menghadapi arus mudik dan balik tahun 2023 ini bisa lebih baik karena memang tadi ada peningkatan terhadap jumlah pemudik yang akan kembali. Alhamdulillah tadi dari hasil pengecekan bersama sudah ada beberapa penambahan terkait dengan kapasitas rest area dan kapasitas tempat parkir dan juga ada pengaturan langsung antara Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak sehingga kemudian ini bisa bermanfaat untuk mengurangi beban terhadap risiko kepadatan yang terjadi. Kemudian yang perlu saya sampaikan dan saya tambahkan adalah terkait dengan penggunaan Pelabuhan Ciwandan sebagai salah satu yang diajukan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 6 ini betul-betul disosialisasikan dari awal dan personil disiapkan dengan lebih baik. Kemudian juga aturan-aturannya sehingga masyarakat yang masih belum tahu arah Ciwandan kemana ini bisa tahu dan tidak terjadi kredit. Dan kemudian anjuran kepada masyarakat bahwa untuk siang dan malam ini tentunya kecenderungannya kepadatan malam hari jauh lebih padat daripada siang hari. Kita anjurkan untuk pilihan alternatif siang ini bisa dipilih dan tentunya kami dari Polri akan mengawal apabila ada kerawanan-kerawanan sepanjang jalan karena pilihan siang itu mungkin menjadi pilihan yang kemudian beberapa waktu yang lalu dipilih karena masalah risiko keamanan di jalan, maka kami dari Polri tentu akan mempersiapkan pengawalan baik yang memilih siang ataupun malam sehingga di jalan tidak ada gangguan kejahatan khususnya di
jalur setelah turun dari Bakahuni dan arah ke tujuan masing-masing. Di sisi lain, Kapolri juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk bisa memilih alternatif perjalanan pada siang hari, mengingat pemudik yang pulang kampung melalui pelabuhan cenderung lebih banyak melakukan perjalanan di malam hari. Meski demikian, Kapolri menegaskan seluruh personel Polri telah diinstruksikan untuk melakukan pengawalan dan penjagaan di sepanjang jalur perjalanan, baik di Pulau Sumatera maupun Jawa, pada siang hari ataupun malam hari. Ini dilakukan untuk mewujudkan mudik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang turut meninjau kesiapan mudik di Pelabuhan Merak mengatakan untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi penumpang karena melonjaknya jumlah penumpang, Panglima TNI mengimbau ABK untuk selalu memperhatikan baik pengaturan kendaraan yang naik ke atas kapal, juga memperhatikan peralatan keselamatan. Nanti akan terjadi kepadatan penumpang, sehingga perlu ada kewaspadaan yang tinggi, tindakan keamanan, khususnya para kru kapal. Ini harus memperhatikan betul tentang keamanan penumpangnya. Di laut, ya, khususnya di kapal, ini rawan terjadinya kebocoran, kebakaran, juga kecelakaan laut akibat cuaca, angin maupun arus. Jadi supaya nantinya para ABK kapal ini selalu memperhatikan penumpangnya yang sangat padat, baik pengaturan kendaraan roda 2 maupun roda 4 di kapal juga terjadi harus seimbang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga memastikan Polri bersama TNI selalu memastikan untuk menyerap seluruh aspirasi dan masukan dari masyarakat. Oleh sebab itu, Kapolri mengimbau kepada seluruh warga untuk proaktif memberikan informasi terkait arus mudik dan balik Lebaran 2023. Menghadapi lonjakan pemudik pada Lebaran tahun ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meninjau kesiapan mudik di Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan, Banten. Sementara itu, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pihaknya mengimbau rekan-rekan ASDP agar kapasitas dihitung antara jumlah kendaraan yang melintas dengan kapasitas daya tampung pelabuhan. Secara umum memang ada kebijakan-kebijakan penyesuaian atau policy adjustment di dalam penanganan penyeberangan dari Merak ke Bakahuni atau sebaliknya dibanding tahun lalu. Hal ini dilakukan pertama sesuai dengan arahan Bapak Presiden setelah kita melakukan evaluasi penanganan mudik tahun lalu. Beberapa catatan dari Presiden yang kita tindak lanjuti. Kemudian yang kedua juga adanya perubahan jumlah pemudik yang diperkirakan tahun ini akan mencapai 123 juta pemudik, tentu saja juga akan berpengaruh terhadap kenaikan jumlah yang akan menyeberang. Karena itu ada beberapa keputusan yang sudah kita sepakati. Yang pertama yaitu penambahan pelabuhan yang semula hanya Merak, Bakahuni, sekarang ini ditambah Ciwandan yang kemarin hanya menjadi sifatnya emergensi, hanya kondisional. Sekarang ini kita pastikan nanti Ciwandan akan dijadikan tempat pelabuhan penyeberangan di samping Merak. Dan kemudian di sebelah dari arah Sumatera juga akan ada penambahan 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Panjang. Jadi dengan demikian ada tambahan nanti dari Ciwandan itu bisa menuju ke Bakahuni atau ke Panjang, dan itu sudah diatur dengan insya Allah dengan baik oleh ASDP, oleh pihak kepolisian, dan akan mendapat dukungan dari perusahaan BPTN. Mengajukan 1 hari tapi jadi memajukan menjadi 2 menjadi 4. Ini masih ada waktu tanggal 15 sampai 15. Kita menyarankan bahwa yang mau mudik baik yang menggunakan kapal menyeberang atau moda yang lain silakan.
kemudian keluarga dan Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia.
Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pendistribusian bantuan kemanusiaan dari Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo masih terus dilakukan. 30.000 paket sembako dari Kapolri diserahkan ke Persatuan Islam Wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sebanyak 60 truk yang memuat 30.000 paket sembako bantuan kemanusiaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diberangkatkan dari gudang Slok Polri di Cipinang, Jakarta Timur. Pendistribusian bantuan kemanusiaan dilepas langsung oleh Aslok Kapolri Irjen Pol Argo Yuwono Senin 10 April 2023. Bantuan kemanusiaan berupa paket sembako ini akan diberikan kepada Persatuan Islam atau Persis di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. 5.500 paket sembako untuk wilayah Jakarta, 3.000 paket sembako untuk wilayah Banten, dan 21.500 paket sembako di 8 titik wilayah Jawa Barat. Kapolri berharap bantuan paket sembako ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta, tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Ya, dan untuk membahas terkait bantuan dari Kapolri ini, kita sudah terhubung dengan Angga Nugraha, Direktur Utama Las Persis. Ya, selamat siang Pak Angga. Selamat siang, Bu Lydia. Ya, Pak Angga, mungkin bisa diceritakan seperti apa bantuan paket sembako dari Kapolri ini? Ada berapa banyak paket bantuan yang diberikan? Ya, alhamdulillah pemirsa Polri TV pada kesempatan kali ini, alhamdulillah pimpinan Pusat Persatuan Islam mendapatkan bantuan kemanusiaan dari Polri sebanyak 30.000 paket sembako yang akan didistribusikan di 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, serta Jawa Barat. Seperti itu. Ya, kemudian seperti apa proses pendistribusian bantuan ini? Ya, alhamdulillah pada hari kemarin, hari Senin, dari tim logistiknya Polri sudah menghubungi kami sebagai penanggung jawab tim lapangan di pimpinan Pusat Persatuan Islam yang kebetulan diamanahi ke Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam. Kemarin sudah berkoordinasi dan alhamdulillah hari kemarin Senin sudah di-dropping ke tempat kantor Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam di masing-masing wilayah, baik di DKI Jakarta yang ada di Bambu Apus, terus di Banten yang ada di daerah Serang, serta untuk yang di daerah Jawa Barat itu langsung ke beberapa titik yang ada di kota dan kabupaten di Jawa Barat. Ya. Gitu. Dan nanti setelah itu insya Allah ada beberapa jadwal agenda yang akan didistribusikan di masing-masing wilayah, termasuk DKI, Jabar, dan Banten tersebut. Begitu. Ya, apa ada target tertentu sampai kapan bantuan ini sudah harus diterima oleh para penerima? Ya, karena memang untuk tadi ya target untuk masih di KDD bulan Ramadan ya, jadi kami targetkan kemarin sudah sepakat dengan Lembaga Amil Zakat seluruh Jawa Barat, DKI, Banten, itu kita ditargetkan paling akhir tanggal 17 April. 17 April. Hari Senin depan itu harus sudah terdistribusikan semuanya, karena memang ini target yang diamanahi dari Polri untuk menyambut Idul Fitri. Idul Fitri. Baik. Nah, kemudian Pak Angga,
Siapa saja yang menjadi target untuk penerima bantuan ini? Ya, untuk target penerima bantuan paket dari Polri ini kemarin kita sudah sepakati yang pertama mayoritas adalah fakir miskin. Walaupun bantuan ini untuk Persatuan Islam atau pimpinan pusat Persatuan Islam, yang target fakir miskinnya bukan hanya anggota dan simpatisan dari Persatuan Islam itu sendiri, dari Persis itu sendiri. Jadi masih dibagikan untuk fakir miskin di daerah kantor layanan dan masjid-masjid Persis untuk fakir miskin masyarakat umum juga. Ya, kemudian Pak Angga, seperti apa proses atau kriteria pemilihan para orang-orang yang akan menerima bantuan ini? Ya, jadi karena memang tadi ya diamanahinnya di PP Persis itu ke Lembaga Amil Zakat, tentunya Lembaga Amil Zakat Persis, Alliance Persis ini punya kriteria untuk fakir miskin tersebut. Ini sesuai dengan BPS ya Teh, karena memang secara posisi kita menginduk kepada BPS dan sinergi dan kolaborasi juga dengan data-data yang ada di Kemensos, karena kan di Kemensos ada DTKS, ada data DTKS dan lain-lain. Itu yang memang kita cari juga. Jadi target utama kita fakir miskin, dan yang kedua target kita adalah asatid dan dai yang ada di Persatuan Islam itu sendiri juga Teh. Ya, Pak Angga, apakah sebelumnya dari pihak Anda sudah pernah bekerja sama dengan Polri terkait pembagian bantuan sosial untuk masyarakat? Ya, kalau bisa diulang Teh. Apakah pihak Anda sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Polri dalam pembagian bantuan sosial seperti ini? Kalau untuk pembagian sembako baru kali ini, Bu Lydia, karena memang baru pertama kali, alhamdulillah Polri mengamanahi ke kita, ke PP Persis ya, atau lembaga Las Persis ini, karena memang di bulan Ramadan baru kali ini. Ya. Tapi sebetulnya sinergi dan kolaborasi dengan Polri itu sudah terjalin kemarin waktu COVID-19. COVID-19. Ya, dengan adanya kerjasama antara Las Persis dan juga dengan Polri dalam pembagian bantuan sosial, tanggapan Anda seperti apa? Ya, alhamdulillah ya, bantuan dari Polri terkhusus untuk sembako ya, atau memang sinergi dan kolaborasi Polri dengan Ormas, ini alhamdulillah bisa sinergi kolaborasi karena memang kita pahami salah satu stakeholder yang mempunyai umat adalah Ormas, maka sangat berbahagia dengan Polri bisa menggandeng kami, lembaga Persis atau Persis itu sendiri, karena memang kita selama ini sebetulnya sudah melakukan juga, kebetulan di bulan Ramadan pun kita melalui Las Persisnya diamanahi oleh PP Persis itu kita bikin program Berkah Ramadan, yaitu programnya sama seperti pembagian sembako dan lain-lain. Maka ini ada amunisi besar 30.000 paket dan bisa meluaskan penerima manfaat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Angga Nugraha, Direktur Utama Las Persis, dan semoga pada tanggal 17 April nanti semua bantuan dari Polri itu sudah terdistribusikan dengan baik dan berjalan lancar ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Angga, selamat siang. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur alhamdulillah tahun ini
kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan. Mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Akibat terlilit utang dan terdesak kondisi ekonomi, seorang pria di Pekanbaru Riau tega membunuh teman masa kecilnya demi menguasai sepeda motor milik korban. Entah apa yang terbersit di benak N, pria berusia 25 tahun asal Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Ia tega merampok dengan membunuh teman masa kecilnya, DK, supaya bisa mengambil sepeda motor teman kecilnya itu. Pembunuhan ini terjadi hari Minggu 9 April 2023 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, tidak jauh dari Dermaga 1, Kelurahan Sungai Ambang, Rumbai Timur. Pelaku awalnya minta diantar dengan sepeda motor milik korban. Korban sama sekali tidak menaruh curiga karena sudah kenal sejak kecil. Satu perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang.
Pasal disangkakan, pasal 340, pasal 338, pasal 365 ayat 3, dan pasal 31 ayat 3 KUHP. Kasus ini terungkap kurang dari 24 jam karena pada saat akan melarikan diri usai membunuh korban, ada warga yang melintas. Pelaku sempat berdalih mereka berdua adalah korban rampok begal. Polisi akhirnya bisa mengungkap kasus ini. Pelaku pun mengaku ia menghabisi temannya sendiri agar bisa menguasai motor korban. Pelaku mengaku nekat karena dililit utang dan kesulitan ekonomi. Tim Humas Polresta Pekanbaru, Polda Riau, melaporkan untuk Polri TV. 8 pencuri spesialis motor ditangkap pihak Polres Kampar, Polda Riau. Mereka diamankan bersama dengan barang bukti 9 sepeda motor. Jajaran Polres Kampar, Polda Riau mengungkap kasus curanmor atau pencurian sepeda motor. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat akan maraknya pencurian sepeda motor di halaman masjid, khususnya di wilayah Kabupaten Kampar. 8 pelaku berhasil diamankan dengan barang bukti 9 unit sepeda motor. Pelaku melakukan pencurian saat para korban sholat di masjid. Dari 8 pelaku yang tertangkap, 1 diantaranya masih di bawah umur dan 1 pelaku lagi juga terlibat kasus narkoba. Pada saat ada kegiatan di masjid, sholat tarawih dicuri, dan situlah kita ambil pelakunya dan kita kembangkan. Dan rupanya pelaku ini spesialis, dia ambil di tempat-tempat ibadah khususnya masjid. Sehingga ada 10 LP ya Pak Sadar, ada 10 LP. Yang untuk ini adalah residivis curanmor memang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya masih ada 1 yang di bawah umur, yang anak menantunya, tapi kan kita tampilkan karena dia masih umur 16 tahun. Ada 1 orang yang di bawah umur 16 tahun, dia atas nama ABH, inisial R. Selama bulan Ramadan, Polres Kampar meningkatkan operasi yang bertujuan menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Tim Humas Polres Kampar, Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Kurang dari 24 jam, para pelaku pengeroyokan terhadap seorang pelajar di Banjar, Jawa Barat berhasil ditangkap pihak Satreskrim Polres Banjar, Polda Jawa Barat. Motif para pelaku diduga dendam, namun salah sasaran. Inilah 10 dari 11 pengeroyok zona Dwi Adrian. Pelajar berusia 16 tahun, warga Dusun Cimanggu, Desa Batu Lawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, yang berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Banjar, Polda Jawa Barat. 1 pelaku lagi masih dalam pengejaran karena sempat melarikan diri saat mau ditangkap. Penganiayaan ini diduga berawal dari balas dendam. Sebelumnya, salah 1 pelaku berinisial EP mengaku pernah dipukul oleh kelompok motor lain yang mengaku dari BSC di wilayah Lembur Balong, Kelurahan Pataruman beberapa hari lalu. Namun pelaku dan teman-temannya salah melampiaskan dendamnya. Korban adalah masyarakat biasa yang sedang bersama teman-temannya menunggu waktu sahur. Menyampaikan pengungkapan penganiayaan, kemudian juga kasus 170 pengeroyokan. Kejadian bermula diakibatkan adanya informasi yang diterima oleh kelompok motor anak ini bahwa salah satu temannya itu menjadi korban pemukulan oleh salah satu kelompok motor yang lainnya. Sementara korban yang melapor ke Polres Banjar ini baru 1 orang, ya. Karena informasi yang kita himpun dari pendalaman terhadap pelaku yang berhasil kita amankan sejumlah 9 orang, 2 orang ini melakukan pemukulan terhadap korban yang saat ini sudah melaporkan kepada kepolisian. Dari 2 orang yang melakukan pemukulan ini, 1 orang masih DPO, masih kita lakukan pencarian. Atas perbuatannya, para pelaku dikenai pasal 170 dan 351 tentang kekerasan, penganiayaan, dan pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Tim Humas Polres Banjar, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur
dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan, Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih.
Anda masih bersama kami dalam program Presisi Siang. Pemirsa, masih terkait kasus pencurian kendaraan bermotor. Seorang di Grobogan, Jawa Tengah diamankan polisi karena mencuri motor warga yang diparkir di pinggir sawah. NR alias Tole, warga desa Kemloko, Godong berusia 54 tahun, harus berurusan dengan aparat Polres Grobogan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. NR kedapatan melakukan pencurian motor di area persawahan Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah. Pelaku berhasil diamankan warga saat berusaha kabur. Dari para pelaku ini berhasil disita 2 kendaraan bermotor sebagai hasil curian dan juga ada beberapa spare part yang sudah dipretelin oleh pelaku penada. Satreskrim Polres Grobogan bersama unit-unit reskrim jajaran Polsek di Polres Grobogan. Jadi modus operandinya adalah dengan mencuri kendaraan bermotor yang ditinggal oleh para korbannya ke sawah. Jadi ini rata-rata mereka mengincar kendaraan yang ditinggal oleh para korbannya untuk bersawah. AKBP Dedi Anung mengimbau kepada masyarakat yang membawa motor ke sawah untuk selalu waspada akan terjadi pencurian. Masyarakat diingatkan untuk menambah kunci pengaman untuk mencegah terjadinya aksi pencurian. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan meresmikan Musola Al-Fatah di Polsek Geyer, Kabupaten Grobogan, Selasa lalu. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan meresmikan Musola Al-Fatah di Polsek Geyer, Kabupaten Grobogan. Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita langsung oleh Kapolres Grobogan. Dalam kesempatan ini, AKBP Dedi Anung Kurniawan juga menyampaikan terima kasihnya kepada para donatur yang telah mengikhlaskan dan menyisihkan rezekinya untuk membantu pembangunan Musola Al-Fatah Polsek Geyer, Polres Grobogan. Musola yang diresmikan diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi umat Islam dalam pengembangan keislaman yang rahmatan lil alamin. Kapolres Grobogan mengatakan bahwa kegiatan ini juga dilaksanakan untuk berkomunikasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Tali persaudaraan antara personil Polsek Geyer dengan seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar Polsek Geyer. Mudah-mudahan ini dapat menjadi salah satu penyemangat bagi personil Polsek dan juga dapat menjadi mendukung personil Polsek Geyer untuk melaksanakan pembinaan kerohanian. Mudah-mudahan ini dapat menjadi tonggak penyemangat rekan-rekan sekalian dalam melaksanakan ibadah dan juga untuk melayani masyarakat lebih baik lagi. Tentu ini musola ini dibangun tidak hanya untuk personel Polsek, tapi untuk melayani masyarakat sekitar. AKBP Dedi Anung Kurniawan menambahkan bahwa dalam pelaksanaan tugas, anggota Polres Grobogan dan jajarannya tidak bisa bekerja sendirian. Kapolres Grobogan juga mengajak dan memberikan imbauan agar masyarakat Geyer ikut membantu Polri dalam mewujudkan situasi yang aman pada saat bulan Ramadan 1444 Hijriah. Lebih lanjut, AKBP Dedi Anung Kurniawan meminta Forkopinkam tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Geyer, Grobogan untuk membantu tugas kepolisian menjaga Kamtipmas di Geyer. Usai peresmian musola, sebagai wujud kepedulian pada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, Kapolres Grobogan bersama 4 perguruan silat di wilayah Kecamatan Geyer membagikan takjil kepada warga yang melintas di depan Mapolsek Geyer. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Bribka Indra Wahyudin, Polsek Kayan Luhu, Desa Landau Sintang, Kalimantan Barat melakukan terobosan kreatif kelompok belajar memberantas buta huruf dan buta aksara. Dengan adanya kegiatan ini, buta huruf perlahan dapat ditanggulangi dan masyarakat pun mulai bisa membaca dan menulis.
Kalau kurang, nah seperti ini. Strip ke bawah. Ini artinya Giat Babin Kamtimas Polsek Kayan Hulu Desa Landau, Bara Kecamatan Kayan Hulu Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat, Bribka Indra Wahyudin, melakukan terobosan kreatif kelompok belajar berantas buta huruf dan aksara. Babin Kamtimas Polsek Kayan Hulu. Proses belajar mengajar tersebut dilakukan di gedung PAUD Desa Kebarau. Dalam kegiatan ini, Bribka Indra memberikan materi pembelajaran berhitung kepada peserta kelompok belajar. Adapun jumlah peserta kelompok belajar yang hadir sebanyak 11 orang, terdiri dari kelas A 7 orang dan kelas B 4 orang. Dengan adanya kegiatan tersebut, warga yang menjadi peserta kelompok belajar berantas buta huruf dan aksara sudah mulai bisa dan memahami menulis, membaca, dan berhitung. Tim Humas Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa oleh Allah dikehendaki akan memperoleh kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah padanya, baik yang mengenai tubuhnya, hartanya, ataupun apa-apa yang menjadi kekasihnya. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah perjuangan bersama melewati masa pandemi COVID-19, syukur Alhamdulillah tahun ini kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan limpahan rahmat dan ampunan, mengajarkan kita mengendalikan diri untuk mencapai kelembutan hati, serta peduli kepada sesama. Dalam suasana yang penuh kebahagiaan ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Mari kita tunaikan bulan yang penuh keberkahan ini sebagai hamba yang senantiasa bersyukur dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Silakan
silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Mutiara Hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang dari para manusia itu harus memberikan sedekah setiap harinya yang di situ terbitlah matahari. Berlaku adil antara dua orang itu pun sedekah. Ucapan yang baik itu pun sedekah. Dengan setiap langkah yang dijalaninya untuk pergi sholat juga sedekah. Melemparkan apa-apa yang berbahaya di jalan itu juga sedekah. Muttafaqun alaih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air.
Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Masih bersama saya Lydia Rutinsulu dalam Presisi Siang. Pemirsa Babin Kamtipmas Polsek Bunguran Timur, Kelurahan Batu Hitam, Brigadir Mudianto melaksanakan monitoring kedatangan penumpang kapal motor Sabuk Nusantara 36 di Pelabuhan Ranai, Penagi. Giat ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada para pemudik yang memilih menggunakan transportasi laut. Babin Kamtipmas Polsek Bunguran Timur, Kelurahan Batu Hitam, Brigadir Mudianto melaksanakan kegiatan program sambang dan memonitoring kedatangan penumpang kapal motor Sabuk Nusantara 36 di Pelabuhan Ranai, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bungurai Timur, Kabupaten Natuna. Dari kegiatan tersebut terjalin silaturahmi yang baik antara para penumpang kapal yang merasa aman saat pihak kepolisian berada di area pelabuhan. Selain itu, Babin Kamtipmas Polsek Bunguran Timur berinteraksi kepada penumpang jika ada yang dikeluhkan selama akan menempuh perjalanan laut. Brigadir Mudianto juga memberikan nomor handphone kepada para penumpang untuk memudahkan komunikasi jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Selain keamanan untuk para penumpang, Babin Kamtipmas Polsek Bunguran Timur bersama tim pengamanan Pelabuhan Penagi juga melakukan monitoring kedatangan KM Sabuk Nusantara 36. Kegiatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan sterilisasi di Pelabuhan Ranai Penagi, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur. Babin Kamtipmas Polsek Bunguran Timur juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati menjaga keselamatan pada saat naik dan turun dari kapal. Tim Humas Polres Natuna melaporkan untuk Polri TV. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rutinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.